Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya untuk men-setting ujian susulan dengan menggunakan platform SCE. Baik, Bapak Ibu, diharapkan sudah login terlebih dahulu di dalam SCE-nya. Kemudian kita pilih mata kuliah yang akan mengadakan ujian susulan. Kita ambil salah satu contoh saja di sini. Oke. Ketika sudah masuk ke dalam mata kuliah, Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa data mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Bapak Ibu yang akan ujian susulan itu sudah ada, ya. Nah, caranya kita akan membuat grup terlebih dahulu untuk memudahkan. Untuk membuat grup ini, Bapak Ibu bisa masuk ke menu administrasi, menu pengguna, kemudian klik di grup. Nanti akan tampil seperti ini. Kita buat grup terlebih dahulu dari tombol create group, kemudian kita namai misalnya ujian susulan. Grupnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini deskripsi kelompok bisa diisi bisa tidak. Yang mandatori atau yang utama yang perlu diisi itu yang ada tanda bintang merahnya ini. Kemudian kita simpan perubahan. Jadi sekali lagi, pada settingan membuat grup baru, yang paling penting itu adalah nama grupnya diisi, deskripsi grup dan ID grup ini boleh dikosongkan, kemudian terakhir tekan tombol simpan perubahan. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada ujian susulan, grup ujian susulan. Selanjutnya kita akan menambahkan mahasiswa yang sudah Bapak Ibu data itu untuk ujian susulan. Kita tambahkan di sini. Dari anggota ujian susulan ini kita tambahkan dari menu Add Remove User. Klik menu Add Remove User. Kemudian kita tambahkan sebagai contoh misalnya di sini ini kita bisa pilih satu, kemudian kontrol, tekan kontrol pada keyboard, pilih dua seperti itu, kemudian tambahkan. Nah, ini ada dua mahasiswa. Jika mau menambahkan lagi, Bapak Ibu bisa klik lagi mahasiswanya, kemudian tambahkan lagi seperti itu. Nah, itu kemudian penambahan mahasiswa ke grup ujian susulan telah dilakukan. Kita kembali ke halaman mata kuliah. Di menu ini ya, kita klik kembali ke halaman mata kuliah. Nah, di halaman mata kuliah, Bapak Ibu pastikan sudah berada dalam mode edit. Kalau di sini ini belum berada di mode edit, kita lihat di sini ya, di menu administrasi hidupkan mode ubah. Baik, kita hidupkan mode ubah. Nah, mode ubah sudah hidup sekarang. Kemudian Bapak Ibu scroll ke paling bawah ya. Ini di pertemuan ke-16, kemudian di paling bawah ini setelah pertemuan ke-16 itu ada menu tambah topik. Ya, menu tambah topik. Nah, kita akan menambahkan topik di sini ya, satu topik aja cukup sebenarnya untuk menyediakan sarana ujian susulan gitu. Ya, supaya terlihat Bapak Ibu oleh tenaga administrasi mengadakan ujian susulan. Jadi disarankan tidak digabung dengan yang ada di pertemuan ke-16 walaupun itu bisa dilakukan ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan dua contoh caranya. Oleh karena itu, saya akan menambahkan topik ini ya, klik tambah topik. Saya akan menambahkan dua ya. Akan menambahkan dua bagian di sini. Bapak Ibu cukup satu saja. Ya, nanti pilih dari dua itu mana yang kira-kiranya cocok dengan pilihan dari Bapak Ibu. Baik. Ini sudah ada tambahan topiknya ya. Jadi kita klik di sini ubah ya, Bapak Ibu, tanda pensil inti untuk mengubah. Ya. Misalnya seperti ini, pertemuan
17. Ini versi 1 ya. Contoh, ini hanya contoh. Kita masukkan ujian susulan. Informasinya kita masukkan tanggalnya misalnya 05 Agustus 2021. Nah, kemudian yang kedua, di sini juga sama misalnya pertemuan 17, tapi ini versi 2-nya. Ujian susulan 05 Agustus. Dengan adanya informasi ini berarti nanti Tendik bisa melihat ya bahwa Bapak Ibu melakukan ujian susulan. Jadi ada 17 pertemuan. Oke. Untuk versi yang pertama adalah saya akan membatasi akses terhadap pertemuan ke-17 versi 1 ini. Itu versi yang pertama. Untuk yang versi yang kedua, saya akan membatasi akses terhadap ujian bentuk soalnya ya, aktivitas ujiannya. Jadi yang pertama adalah pembatasan akses kepada seluruh pertemuan, yang kedua pembatasan akses terhadap aktivitasnya. Oke. Untuk versi yang pertama, saya akan melakukan perubahan di sini. Klik menu ubah, kemudian ubah topik. Kemudian di sini kita kasih saja penjelasan ya. Misalnya halaman ini untuk ujian susulan. Dan pada hari Kamis 05 Agustus 2021 dari sebagai contoh seperti ini. Oke. Kemudian ini penjelasan ya. Kemudian di bagian bawah itu ada pembatasan akses. Nah, kita akan gunakan fitur ini pembatasan akses. Jadi hanya mahasiswa yang tergabung pada grup susulan saja yang bisa mengakses pada keseluruhan pertemuan 17 ini. Jadi kita klik tombol tambahkan akses, kemudian di sini ada banyak sekali parameter pembatasannya. Nah, kita pilih yang grup. Ya, kita pilih yang grup di sini. Kemudian ya, kita lihat di sini mahasiswa harus ya cocok berarti dengan grup. Kita pilih grupnya di sini. Grup ujian susulan. Oke, mahasiswa harus masuk ke dalam grup ujian susulan supaya bisa melihat aktivitas pada pertemuan 17. Oke. Setelah ini selesai ya. Setelah ini selesai, maka langkah berikutnya Bapak Ibu buat slot pengumpulan ujian ya, misalnya melalui penugasan seperti ini. Oke. Ini ujian bolehlah UAS susulan misalnya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan soal UASnya di sini atau bisa melalui file ya, diuploadkan ke sini, kemudian kita batasi pengirimannya 1 hari saja sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Tadi dari jam misalnya 9 sampai jam 16. Oke. Kemudian jangan lupa jenis pengiriman kalau menggunakan penugasan itu harus ditentukan. Misalnya saya batasi saja yang bisa diupload itu hanya file PDF saja. Oke. Kemudian simpan dan kembali ke course. Tekan tombol simpan dan kembali ke course untuk melihat hasilnya. Baik, kita coba cek. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk versi yang pertama berarti kita sudah selesai. Nah, untuk versi yang kedua ya, kita tetap ubah ya, pertemuannya. Kita tuliskan deskripsi,
Kemudian pembatasan aksesnya kita tidak apa-apakan, ya. Cukup ini saja. Ya, cukup ini saja, kemudian simpan. Oke. Kemudian berikutnya kita tambahkan aktivitas, ya, UAS susulan ini. Untuk mempercepat dalam tutorial ini saya kan biasanya melalui ini ya, menu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya seperti ini, kemudian ke penugasan. Nah, untuk mempercepat, nah ini saya duplicate saja ya. Saya duplicate saja. Saya duplicate. Nah, ini tanda plus ini kita bisa tarik ke bawah nanti. Jadi ada dua. Ini untuk contoh saja. Nah, ini untuk contoh saja seperti ini. Kemudian di sini ketika kita melalui ubah pengaturan, ya, mengubah ke penugasan, untuk yang versi 2 ini settingannya sama seperti tadi, cuma Bapak Ibu perhatikan untuk penugasan ini pembatasan aksesnya diaktifkan di sini. Jadi ini seperti tadi ya, masukkan nama penugasan, deskripsi, atau ada file ujiannya diuploadkan bisa ke bagian sini, setting ketersediaannya, kemudian setting jenis pengirimannya, tipe filenya apa, kemudian pembatasan akses. Nah, ini yang diaktifkan seperti tadi. Kita tambahkan pembatasan aksesnya, parameternya dengan grup, kemudian pilih grup yang bisa akses. Nah, grup yang bisa akses adalah grup yang ujian susulan. Oke, setelah ini selesai, simpan dan kembali ke course. Nah, ya Bapak Ibu bisa diperhatikan perbedaannya. Untuk versi yang pertama itu kita batasi semua akses terhadap pertemuan 17 ini, hanya yang susulan. Untuk versi yang kedua adalah kita membatasi pada aktivitasnya saja, ya. Jadi informasinya ini bisa dilihat oleh semua mahasiswa, tetapi yang bisa mengerjakan UAS susulan ini hanya mahasiswa yang masuk ke dalam grup ujian susulan. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa dipahami untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.